Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu lagi. Semua karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana kawan-kawan? Kabarnya mudah-mudahan selalu baik, selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Kawan-kawan yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi materi sedikit tentang prinsip kerja motor DC. Materi ini biasanya diberikan kepada mahasiswa vokasi otomotif dan siswa-siswa SMK otomotif. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit saja tentang bagaimana prinsip kerja motor DC. Pada awal tentu saja kita harus memulai dengan siapa penemu awal motor DC. Jadi motor DC ditemukan pertama oleh Michael Faraday. Ia adalah tokoh kunci yang menemukan prinsip elektromagnetik dasar pada motor DC. Kemudian ada Thomas Davenport yang kemudian membangun motor listrik pertama yang beroperasi dan praktis pada tahun 1834. Selanjutnya bagaimana kerja motor DC? Jadi motor DC ini adalah jenis motor listrik yang menggunakan arus searah untuk menghasilkan gerakan. Motor ini dapat beroperasi dengan tegangan arus searah yang konstan dan sering digunakan dalam berbagai aplikasi industri. Cara kerjanya adalah, prinsip kerja rangkaian motor DC ini, dia ada satu komponen yang namanya komutator, yang fungsinya untuk merubah arah arus listrik untuk memastikan putaran motor selalu searah. Kemudian putaran tadi akan membuat medan magnet yang stabil untuk mendorong rotor berputar. Kemudian oleh rangkaian sikat akan menghubungkan arus listrik ke rotor untuk memutar motor. Seperti itu secara singkat prinsip kerja rangkaian motor DC. Kemudian apakah keuntungan motor DC itu? Jadi motor DC itu ada beberapa keuntungan yang bisa saya bagi pada kesempatan ini. Yang pertama, motor DC itu mempunyai kecepatan yang konstan. Sehingga motor DC dapat mempertahankan kecepatan yang konstan tanpa perlu perangkat tambahan. Kemudian motor DC juga responsif, mampu merespon perubahan kecepatan dengan cepat tanpa ada delay, tanpa ada keterlambatan. Kemudian juga motor DC bisa mengatur torsi sesuai permintaan aplikasi tertentu. Kemudian karakteristik motor DC. Yang pertama, efisiensinya tinggi karena mampu mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dengan baik. Kemudian memiliki umur panjang, umur pakai. Jadi memiliki umur pakai yang panjang tentu saja dengan perawatan yang tepat. Mampu menangani beban berat dan beroperasi secara konsisten. Kemudian responsif, mampu menjaga responsitivitasnya yang konsisten dalam berbagai keadaan. Pengaplikasiannya biasanya dia ada di mesin-mesin konveksi, mesin jahit gitu ya. Kemudian mesin bordir, lift pengangkut, lift barang, alat-alat kesehatan, transportasi kabel, gitu. Biasanya penggunaannya di alat-alat seperti itu. Di peralatan medis juga banyak digunakan aplikasi motor DC ini. Nah ini apa perbedaannya gitu, motor DC dibanding dengan motor AC? Dari sisi konstruksinya, konstruksi motor DC ini lebih sederhana dibanding dengan motor AC.
Kemudian dilihat dari kemampuan mengatur torsi, motor DC mampu mengatur torsi, sementara motor AC kurang responsif. Kemudian dari sisi biaya perawatan, untuk biaya perawatan motor DC cenderung lebih murah dibanding dengan perawatan untuk motor AC. Kemudian bagaimana ruang lingkup pemeliharaan motor DC supaya ia bisa mempunyai umur pakai yang panjang. Ruang lingkup yang pertama adalah bahwa dalam perawatan kita harus secara rutin dan teratur membersihkan motor DC itu, supaya tidak ada kotoran yang menumpuk. Kemudian memeriksa secara periodik apakah ada komponen yang aus dan bermasalah yang perlu diganti atau tidak. Nah, dari perawatan tadi mempengaruhi performa motor DC. Jadi performa motor DC itu yang pertama usia pakainya. Performa motor dapat menurun seiring bertambahnya usia motor. Jadi semakin lama usia pakainya, performanya bisa menurun. Jadi faktor yang pertama yang mempengaruhi performa adalah masa pakai. Kemudian juga kualitas sumber daya listriknya, apakah stabil atau tidak. Jika dia stabil terus, konsisten, tidak naik turun tegangan listriknya, maka performa motor DC bisa maksimal. Dan yang terakhir adalah bagaimana perawatan rutin dan berkala itu dilakukan supaya performa motor DC itu tetap baik. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya bagikan, sedikit sekali, tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk menambah referensi teman-teman berkenaan dengan motor DC. Mohon maaf kalau dalam penyampaiannya sangat banyak sekali kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.